Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbis shrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku semua, jamaah Majelis Salahuddin, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir, dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagai pembuka, izinkan saya juga berdoa buat saudara-saudaraku semua di sini yang mungkin sedang diuji di dalam urusan pekerjaannya, harus mengalami kondisi di mana kehilangan sesuatu yang berharga, mendapatkan keputusan yang tidak menyenangkan di hati. Semoga Allah ganti apa yang hilang dengan yang lebih baik. Allah berikan jalan keluar, dan pastinya Allah mudahkan urusannya. Dan percayalah bahwa Allah tidak pernah menyanyiakan doa hambanya, insyaallah. Kita berdoa untuk mereka yang mengalami. Di siang hari ini kita melanjutkan kembali kajian serial mendidik anak akhir zaman. Kita sampai di bab momen-momen istimewa. Perlu dipahami bahwa serial kajian ini berseri, sehingga hadirin yang ingin memahami secara utuh bisa menyimak dari channel YouTube dari awal sampai hingga materi hari ini. Mengapa kita membahas momen-momen istimewa? Ini bagian dari cara kita menjadi seorang ayah dan bunda yang mengikat hati. Memikat hati. Sebab di akhir zaman fitnah yang kuat di luar akibat ikatan hati yang rusak di dalam rumah. Anak-anak yang gampang terpesona dengan berbagai macam hal yang sejatinya merusak di luar rumah akibat rusaknya ikatan hati di dalam rumah, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana baik dan buruk, mudah terpukau. Sebagaimana kita tahu, bahkan Nabi mengingatkan di antara fenomena yang akan terjadi di akhir zaman itu akan turun yang disebut Dajjal Al-Masih. Dan Nabi mengatakan, ya, aktsaru atba'ud dajjal an-nisa wal yahud. Kebanyakan pengikut Dajjal itu perempuan dan Yahudi. Mengapa perempuan dan Yahudi dianggap pengikut Dajjal? Bukan karena mereka keturunan Dajjal, tapi wanita mudah terpukau, sehingga dia tidak bisa membedakan mana baik dan buruk. Dan lebih parahnya, dia punya ikatan yang rusak dengan orang terdekatnya, sehingga dengan yang lain begitu mudah terpesona. Sehingga agar anak kita tidak menjadi dalam tanda kutip pengikut Dajjal dan antek-anteknya yang ada di luar rumah, jagalah mereka dengan mengikat hati mereka. Meskipun jauh, tapi terkoneksi kepada orang tuanya. Bagaimana kiatnya sudah dibahas sejak beberapa pertemuan yang lalu. Hari ini kita membahas memahami momen-momen istimewa.
Agar anak terpikat, jangan sampai kita gagal memanfaatkan momen. Jangan sampai kita lupa ada hal yang kalau kita remehkan, kita kehilangan anak-anak kita. Yaitu momen-momen yang berharga dalam jiwa anak, dalam kehidupan anak. Di mana momen ini sifatnya insidental, tapi bisa berbekas kalau kita tahu memanfaatkannya. Apa saja momen itu, ya, lebih lengkapnya nanti ada buku yang kami tulis di luar, silakan dibaca, judulnya Ayah yang Dirindukan, Fatherman 1. Yang pertama adalah saat anak sedang sedih. Ini momen pertama. Saat anak sedang sedih, anak butuh sandaran jiwa. Siapa yang hadir saat itu, itulah superhero dalam jiwa anak. Sehingga di antara teladan Nabi begitu mengetahui di dalam di antara sahabat ciliknya ada yang sedih kehilangan burung pipit. Anak ini bernama Abu Umair, sepupu dari Anas bin Malik. Nabi mendapatkan kabar tentang anak yang menangis ini, buru-buru mendatanginya. Nabi tidak meremehkan, tidak mengatakan, ya elah bocah nangis mulu, enggak. Nabi mendatanginya. Kemudian Nabi menyapa dengan lembut, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Abu Umair, burung pipit piaraanmu kenapa? Jadi Abu Umair ini punya burung pipit piaraan yang meninggal, padahal dia lagi sayang-sayangnya, lagi deket-deketnya. Saat dia menangis, Nabi tidak meremehkan. Kadang-kadang kita itu kalau anak nangis langsung kita tolak, cengeng banget sih kamu gitu aja nangis. Padahal tangisan itu sifatnya personal dan apa yang ditangisi sifatnya situasional. Jangan anggap cengeng. Ingat ya, laki-laki seperti perempuan dibekali air mata. Sehingga air mata itu memang fungsinya untuk nangis, melembutkan hati. Tidak semua lelaki cengeng dianggap dengan menangis. Bahkan lelaki yang menangis itu punya empati yang tinggi. Sebaliknya lelaki yang tidak bisa menangis cenderung tidak peka. Bahkan tidak punya yang namanya perasaan. Tahu enggak? Sebagian besar psikopat itu enggak bisa nangis. Psikopat itu enggak bisa nangis. Jadi kalau anak nangis wajar. Ya, jangan langsung itu bilang kamu tuh nangis cengeng, enggak, dia lembut jiwanya. Makanya laki-laki yang enggak bisa nangis, bahkan dia enggak boleh nangis dari kecil, cenderung jadi orang yang nirempati. Dia istrinya kesel, pak, gampar istrinya. Ada yang sadis sama istrinya. Saya pernah nanganin kasus sampai saya harus turun tangan. Yaitu seorang suami yang dia istrinya lahiran pembukaan 9 pecah ketuban, disuruh berangkat sendiri ke dokter. Dianya lagi sibuk urusin tesis. Dan dia nggak peka. Kenapa? Karena memang dia nggak ngerti perasaan sedih, kecewa. Karena dulu ternyata ibunya bilang gini, kamu nangis awas. Alih-alih dipahami, malah awas aku nangis, pak. Nah, Nabi ngajarin justru kalau nangis itu temani, pahami. Meskipun tangisannya yang kita pahami. Masa burung pipit doang nangis? Itu kan versi kita. Karena kita udah dewasa. Versi anak-anak itu sesuatu yang menyakitkan. Dan gak boleh kita remehkan. Alah baru burung pipit doang. Nanti papa ganti sama burung Garuda. Gak perlu yang ada logo Pancasila. Mau? Ini meremehkan. Makanya hampir sebagian besar anak yang di saat sedih ortunya tak memahaminya, dia ketemulah dengan penjahat. Dan yang menyebalkannya, hampir semua penjahat tahu teori masuk ke dalam pergaulan atau ke dalam jiwa anak kita. Apa yang mereka pelajari? Kalau ada orang lagi sedih, tempelin, deketin, tuh momen.
Lu mau jadi agen judi online, deketin orang lagi stres, lagi sedih. Soalnya yang soleh-soleh nggak deketin dia, kita aja deketin. Tahu nggak narkoba deketinnya gimana? Orang yang lagi sedih, lagi stres, sedih, diomelin sama orang, lagi nangis, cengeng banget sebagai laki. Yang datengin siapa? Pengedar narkoba. Makanya ketika anak sedih, jangan sampai kehilangan momen. Nabi sampai meluangkan waktu untuk memahaminya, menghiburnya. Jangan sampai nangis sedih malah kita alihkan. Yang fatal sebagian ortu zamano, nangis dikit langsung nih tonton Upin Ipin. Nih lihat nih, apalagi Nusarara, bukan. Malah kacau. Nangis itu butuh ditemani aja, dihibur. Sehingga ketika anak kita tidak dapat dipahami perasaannya, ketemu yang lain. Saya pernah ada seorang ibu, dia single parent. Saya ngisi kajian di suatu masjid dan waktu itu jadwalnya mepet banget. Jadi selesai kajian saya bilang, maaf, sesi kali ini gak ada tanya jawab gitu. Saya baru keluar mau jalan langsung dicegat kepada Ustadz. 5 menit doang Ustadz, boleh gak? Mau cerita aja. Saya udah lama nunggu nanya sama Ustadz. Ya udah, apa Bu? Ustadz, saya ibu single parent, bekerja. Saya punya anak 1 perempuan, 23 tahun. Anak saya ini Ustadz pengen nikah dalam waktu dekat ini sama laki-laki. Jujur Ustadz, yang saya bikin stres itu ada calon lakinya ini pengedar narkoba Ustadz. Udah 2 kali masuk penjara karena bapaknya orang penting aja dibebasin. Itu saya sampai berdebat, kamu tuh buta apa ya? Gak ngelihat apa berkali-kali masuk penjara, masih pengen sama dia. Gak mikir apa Ustaz? Saya tuh bingung gimana Ustaz. Saya gak mau anak saya mau nikah, gak punya calon mantu yang kayak gitu. Dalam hati saya, tadi bilang 5 menit nih, bukan 5 menit nih. Masalah berat gini 5 menit gimana gitu ya. Saya buru-buru, tapi saya kira kepikiran gini deh. Kapan terakhir kali ibu menyeka air mata anak ibu? Saya tanya gitu doang. Dia diem. Terus diem, lama-lama ibu ini yang nangis. Saya bilang, kenapa? Justru saya yang bikin nangis Ustaz. Saya itu kalau pulang capek, anak saya itu kadang berantak ke rumah, saya omelin, kamu tuh benar-benar ya gak bisa bantu mama apa? Mama udah capek masuk gini. Ya Allah, marah, nangis anak itu. Saya bilang, itulah Bu, ibu yang bikin nangis, si pengedar yang membasuh lukanya. Dia nawarin tisu. Makanya tukang tisu itu romantis sebenarnya. Dia menawarkan sesuatu yang dibutuhkan perempuan. Si penjahat ini tahu momennya. Anak ibu nangis, dia bilang, udah, tenang aja, ada gua akan dampingi lu. Makasih ya Bang. Disitulah dia mampu memikat hati. Makanya skill dasar ortu, kalau anak nangis, rebut momennya. Apalagi lagi bocah, jangan nangis rewel, sana sama mama. Sana sama mbak. Jadi dia dekatnya sama siapa? Sama pembantu. Lagi nangis sama pembantu. Malah punya momen istimewa pembantu. Nanti kalau pembantunya dipecat, tuh anak minta dipecat juga. Solider dia. Maka yang pertama, jangan sampai absen pas anak sedang sedih. Bapak-bapak yang sibuk, kalau perlu ngomong sama istri. Kalau dia nangis atau apa, telepon aku ya. Ya kita sekarang udah video call. Kenapa ya Allah sedih? Tahu, oh bapaknya hadir pas sedih. Karena anak-anak yang sejak kecil terpatri dalam memori dia, saat nangis ada ayahnya, ada ibunya. Kelak dia punya di dalam alam bawah sadarnya, jika kelak aku sedih, ada papa yang akan menghiburku.
Jika kelak aku menangis, ada mamah yang akan menemaniku. Jadi bukan jika kelak aku sedih, ada Upin Ipin teman setiaku. Jika kelak aku menangis, ada Atta Halilintar, Asyaf sebagai penghiburku. Ini karena kita lagi nangis ngasih handphone. Ini yang pertama. Jadi momen pertama yang istimewa, jangan sampai absen pas anak sedang sedih. Yang kedua, momen istimewa yang wajib hadir, kalau enggak anak akan kecewa. Hadirlah saat anak sedang sakit. Sama, sedih itu luka batin, sakit itu luka fisik. Tapi jiwa saat itu sedang lagi mudah tersentuh. Makanya Nabi momen sakit itu momen dakwah, momen memikat hati. Nabi itu kalau ada orang sakit selalu jadi the first person, orang pertama yang nengokin. Nabi selalu kalau ada yang sakit selalu nengok. Bahkan dia diceritakan ada pembantunya beragama Yahudi sakit, Nabi jadikan itu momentum, orang pertama nengokin. Dan Nabi langsung memahami, membaca bahasa tubuhnya. Ini orang sudah terpikat, masuklah nasihat Nabi. Tahu yang Nabi lakukan? Nabi bujuk, aslim. Masuk Islam yuk. Anak ini karena, jadi Nabi menjenguk ini punchline-nya istilahnya. Jadi bukan sekali Nabi, sebelumnya dia terpikat dengan akhlak yang lain. Ini punchline-nya, begitu Nabi datang, ya Allah ini orang baik banget ya. Kemarin-kemarin baik, pas saya sakit dia orang pertama. Maka Nabi tahu tuh momen itu, Nabi punchline bilang apa? Masuk Islam ya. Orang ini bingung, udah terpikat banget sama Nabi nih, tapi dia nggak enak sama bapaknya, bapaknya sampingnya. Dia nengok ke bapaknya, maksudnya ngasih syarat, gimana nih Pak? Bapaknya pun terpesona karena akhlaknya Nabi. Walaupun bapaknya Yahudi, tapi dia bilang gini, Ati Abul Qasim. Ikuti saja Abul Qasim ini, itu baginda Nabi, kunyahnya Abul Qasim. Kata dalam hadis ini Imam Muslim mengatakan, perawinya Abu Hurairah mengatakan fa'aslama, orang ini pun masuk Islam. Kemudian Nabi tersenyum ketika dia bersyahadah seraya berdoa, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan dari api neraka. Setelah itu anak ini meninggal. Allah takdirkan meninggal dan diselamatkan dari api neraka. Tapi yang mau kita pelajari adalah momen yang istimewa itu sakit. Apalagi kalau dirawat, Pak. Kadang-kadang kita anak udah dirawat, kita sok sibuk gitu. Padahal bisa mengaturnya. Tapi emang saya sibuk Ustadz. Kalau saya dari dulu gak percaya terminologi sibuk. Sejatinya gak ada orang sibuk. Yang gak ada adalah orang yang tidak memprioritaskan. Sama ada orang, setiap saya bilang ngaji di rumah saya setiap ini, Afwan Ustadz, Anda pas ini sibuk banget Ustadz. Nggak ada orang sibuk. Nggak, yang ada adalah orang nggak prioritas. Coba antum sesibuk-sibuknya, Pak Prabowo nelpon suruh datang hari ini. Mau bilang, maaf Pak Prabowo saya sibuk. Tempeleng gitu. Pasti bilang siap, siap. Karena prioritas. Orang dipanggil sama presiden. Kita karena nggak prioritasin anak aja bilangnya sibuk. Kok prioritas kita bilang sorry gue. Sesibuk-sibuknya kita sempet kok ke toilet. Lagi rapat dengan menteri mules, apa kita tahan-tahan terus baunya nyebar kemana-mana. Kita sebut nih, ini prioritas nih, kok nggak bocor di tengah jalan. Maka sebenarnya anak saat dia sakit itu momen untuk membuat dirinya, gue diprioritasin gak sih? Sehingga ketika dia sakit, kitanya malah sibuk, nggak mendampingi, bahaya. Makanya kalau dia lagi sakit, kau perlu satu, luangkan waktu untuk nemenin ke rumah sakit. Ya kalau mau cuti-cuti itu momen yang berharga tuh mencuti. Jadi cuti itu jangan ambil buat liburan doang. Untuk menangkap momen saat mendidik anak saat sakit itu cuti. Boleh. Atau kalau ada kebijakan lain boleh telat, silakan. Silakan. Oh ketika kita anak tahu, Papa biasanya dari jam subuh udah jalan, sekarang kok ini nak, apa sekarang kok masih di rumah.
Aduh, kamu demam tinggi banget. Papa nggak tega kalau berangkat duluan. Ya, makanya papa ya nanti aja jalannya. Ya, padahal papanya shift siang gitu, bisa jadi. Tapi memang begitu. Tapi kalau benar-benar nggak bisa Ustaz, karena kebijakan saya mau pulang, tapi saya berada di luar daerah, nggak dibolehkan sama institusi. Gimana caranya? Rewel lah menelpon kondisi anak saat istri kita mendampingi. Telepon istri berkali-kali. Tahukah setiap istri kita nelpon mengangkat, ya pak, ini dikit lagi mau diperiksa, besok lagi berapa jam lagi nelpon, gimana hasilnya? Anak itu dengar. Dan setiap saat dia nanya, itu siapa nelpon? Papa walaupun gak bisa pulang, mantau dari jauh. Itu ngejelep di hati, Pak. Makanya bagi yang punya kesulitan karena gak dapat izin dari kantor kah, dari institusinya kah, manfaatin momen dengan apa? Rewel nelpon. Kau perlu dampingin, jangan remehkan. Karena ketika kita meremehkan ini, anak merasa dirinya terluka. Anak merasa, gua tuh gak istimewa, sampai sakit aja ngetengok. Coba bapak-bapak, pengen tahu teman kita itu teman dekat atau enggak, itu pasti ngukuran lagi sakit. Bapak dirawat seminggu, bestie kita yang ngakunya circle kita gak pernah nengok, pasti kita bilang, oh ternyata sampai segini aja pertemanan kita. Gua sakit, lu nggak ada nengok-nengok, ya kecuali sakitnya cuman panu dan kurap doang, itu nggak usah tengok. Tapi kita udah dirawat, nggak ada tuh tengok-tengok. Sampai di sini doang pertemanan kita. Kita bisa tahu kok. Kita pasti tahu. Anak juga merasa, oh berarti di sinilah papaku menganggap aku nggak istimewa. Sehingga anak ketika bapaknya nggak hadir, ibunya nggak hadir momen sakit ini, pasti dia akan merasa dirinya itu terabaikan. Itu yang membuat dia mengalami disebut luka pengasuhan. Saya dapat cerita misalnya tentang salah satu artis. Ya, ini saya sebut namanya karena menurut saya ini contoh yang baik. Ahmad Dhani, nggak usah ngelihat yang lainnya. Ini dapat cerita dari salah satu rekannya atau manajemennya, nggak tahu benar atau tidak. Tapi dulu saya nggak tahu, katanya anaknya pernah kecelakaan. Katanya waktu kecelakaan itu dirawat rumah sakit. Yang waktu dirawat itu, konon kata manajemennya, Mas Dani ini batalin sebuah event yang kerugiannya 1,2 M. Katanya, saya nggak tahu kan ini karena dari. Jadi dia batalin. Terus ketika dikomplain manajemennya, kita rugi loh mas 1,2 M. Bodoh amat, anak gua lebih prioritas. Kalau gua nggak datang, dia malah lebih milih mantan gua gitu, maksudnya emaknya gitu. Jadi dia menganggap kalau anak sakit ya udah, uang mah bisa dicari. Tapi ini momen nih, momen orang udah kecelakaan kita nggak dampingin, nggak kita tengok, di mana hatinya jiwa anak tuh. Ngerasa bapaknya gimana sih, nyari duit mulu, nggak ada penting-pentingnya gua. Sakit itu momen yang nggak boleh kita absen. Makanya kalau ada anak yang dia jauh dari kita, bisa jadi karena pas sakitnya kita nggak pernah ada. Terus gimana Ustadz kalau saya ingin menebusnya? Nah cari saat dia momen sakit, itulah saatnya. Tapi jangan berdoa habis ini, ya Allah kok bisa anak saya sakit dirawat itu, biar saya bisa bayar utang saya, jangan. Momennya adalah saat dia sakit kita temani. Baik, karena waktunya singkat. Yang ketiga, saat anak unjuk prestasi. Yang ketiga, saat anak mendapatkan penghargaan, ngambil raport, pengalungan medali, sejatinya dia ingin orang pertama yang mengenal dan prestasinya itu bapak ibunya.
Kalau orang ini nggak hadir, luka banget jiwa dia. Makanya bapak-bapak yang anak bilang, "Pah, nanti aku kan dapat ini sebagai juara lomba tahfiz. Kalau bisa bapak datang ya." Kita nggak hadir, luka dia. Momen yang membuat dia merasa istimewa adalah saat itu. Sehingga banyak sekali kasus-kasus anak-anak yang kecewa sama orang tuanya karena momen-momen ini. Ada seorang guru TK. Jadi ceritanya saya ngisi kajian sebuah TK. Terus pas sekolahnya bilang, Ustadz kayak boleh gak ada waktu ngomong sama Fulana, salah satu guru TK di sini. Kenapa? Saya juga nggak tahu gimana nasihatinnya. Kalau Ustadz mungkin bisa. Fulana ini dia punya bapak. Bapaknya ini dia sakit, dirawat rumah sakit. Sampai sekarang dia nggak pernah mau nengokin bapaknya, nggak pernah jaga bapaknya. Kalau ditanya kenapa, sakit hati bapak. Akhirnya saya ngajak ngobrol dan akhirnya terbongkar. Salah satu yang buat dia kesal adalah setiap pengambilan rapot dia dapat penghargaan, bapaknya selalu nggak mau datang. Selalu jawabannya, udah mama kamu aja, lagi juga itu sekolah pilihan mama kamu. Bapak kan sebenarnya nggak setuju. Maka dia merasa dirinya bapaknya itu nggak pernah menghargai dia. Padahal dia juara di kelas tapi nggak dapat penghargaan. Bahkan di saat dia mendapat penghargaan itu bapaknya nggak hadir. Baik, waktu singkat yang keempat. Saat anak unjuk aksi. Kapan tuh? Saat mentas, baca puisi, setor hafalan Quran, murojaah. Wah, bahaya kalau orang tua nggak hadir. Nabi Rasulullah SAW ala nafar. Rasulullah SAW melewati sekelompok orang yang sedang berlomba panah, yaitu dari Bani Aslam. Jadi Rasulullah melewati sekelompok orang lagi lomba panah dari Bani Aslam. Tahu nggak? Awalnya Nabi numpang lewat, tapi Rasulullah karena tahu nih momen istimewa, orang lagi aksi, lagi nunjukin ke kepiawaian dia, Nabi yang numpang lewat langsung balik badan, duduk menyaksikan. Dan Nabi mengeluarkan satu kalimat yang dikenal dalam sejarah oleh masyarakat Bani Aslam. Apa itu? Nabi bilang, irmu ya Bani Ismail, fa inna abakum kana romian. Ayo terus memanah keturunan Ismail. Kakek moyangmu Ismail seorang pemanah. Begitu tahu, Rasul, langsung dia buru-buru dalam hal ini menunjukkan ke skillnya. Dan ternyata mencatat sejarah, setelah itu Bani Aslam tercatat sebagai pencetak pemanah yang unggul di sana. Makanya anak-anak kita itu kalau ngasih tahu, "Pah, nanti kan aku lomba ini. Pah, aku nanti mau baca puisi, aku mau nari." Hadir. Jangan sampai nggak hadir. Semua orang tepuk tangan, bagus banget puisinya. Bapak yang nggak nonton, drop. Makanya kerjasama sama sekolah, jadwal itu harus dipastiin hadir, Pak. Kalau kita nggak hadir, dia terluka. Ya, walaupun begitu kita hadir, ternyata ekspektasi kita jauh ya. Katanya nari, ini nari apaan? Musik sama gayanya beda banget kan gitu. Anak TK, kita berharap tampilan dia narinya seperti koreografer, nggak gitu. Kadang dia musiknya gimana, tangannya gini-gini doang. Terus jangan kita bilang rugi banget gue nonton pentas kayak gini ya. Nggak ada bagus-bagusnya, nggak ada. Bukan bagus, Pak. Anak ingin mengasih tahu. Hadirlah. Makanya momen-momen itu yang harus dipahami. Ya. Yang kelima, waktunya hadirlah saat anak melakukan kesalahan yang berat terutama. Karena disitulah momen ayah untuk mengajarkan mana yang benar. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, jangan pesantrenin nih. Justru di situ. Justru ayah harus tahu momen ini. Wah, nih berarti gua harus duduk dia. Saya sampaikan sebuah hadis karena waktu singkat. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad. Suatu hari Rafi bin Amr al-Ghifari, dalam hal ini dia melempar kurma milik tetangganya. Kurma dilempar jatuh, dia makan. Tetangganya melapor kepada Rasul karena merasa dirugikan. Tahu yang Rasul lakukan? Ta'al antai Rafi, sini kamu Rafi. Nabi melakukan hal yang berkesan dalam jiwa dia apa? Langsung mengatakan 5 tarmin nakhlah.
Mengapa kau lempari pohon itu? 1, Nabi enggak melabeli dengan kenapa nyolong. 5, tasriq kok enggak. Nabi bilang kenapa lempar. Bedakan ya dengan bilang kenapa sih jahat banget adik kamu digituin mulu, itu label. Tapi kau bilang kenapa adik kamu pukul, itu beda. Kenapa lempari pohon itu? Anak ini bilang aku lihat Rasul, saya pengen banget, saya dari kemarin tuh pengen banget makan kurma. Perhatikan jawaban Nabi. Disinilah Nabi membuat anak ini terkesan. La tarmin nahlah wa kul mayaskutu fi asafiliha. Thumma masaharosahu wa qal Allahumma asbi batnahu. Apa yang Nabi lakukan? Nabi bilang jangan lempari pohon itu kalau mau yang sudah jatuh di tanah. Ini cara Nabi memberitahu. Kalau orang melakukan kesalahan, cegah tapi kasih solusi. Jangan lempari kalau mau sudah jatuh di tanah. Ini jadi hukum baru fikihnya Imam Ahmad bahwa bolehnya memakan buah yang jatuh di tanah umum. Ya. Tapi kok jatuhnya pakai angin, bukan ditabrak pakai tronton, ditampung sama kita pakai keranjang. Itu mah nyolong. Bukan sengaja tabrak, jatuh boleh. Itu menurut mazhab Hambali karena dalilnya ini. Ya. Ya, tapi dari Nabi bilang jangan ada solusi, jangan solusi. Jangan lari-lari, cukup jalan. Jangan coret-coret tembok. Kalau mau coret muka papa aja gitu boleh. Jadi kita itu ngasih solusi. Jangan nggak ada solusi itu anak nolak. Yang kedua, summa masarosau, kemudian Rasul mengusap. Tuh bayangin, habis berbuat salah, Nabi bukan ngomelin, diusap supaya kita tahu papa tuh sayang sama kamu. Insyaallah. Dan Nabi doain. Inilah yang membuat Allahumma asbi, ya Allah kenyangkanlah perut anak ini. Nabi mendoakan apa yang jadi kebutuhannya. Makanya kita itu kalau ada momen anak melakukan kesalahan dan ada alasannya, maka doakan sehingga kita, misalnya anak kita ngambil uang orang dan karena dia pengen punya handphone dan kita belum bisa memberikan, maka tadi tekniknya sambil doakin, ya Allah semoga anakku bisa punya handphone tanpa harus nolong. Jadi kita memahami kebutuhannya. Taib, waktu membatasi, lain waktu kita lanjutkan pertemuan setelah ini. Izin Ramadan saya libur. Nanti kita ketemu lagi pada Ramadan. Semoga Ramadan kita menjadi Ramadan penuh barokah. Semoga kita terima amal ibadah sama Ramadan dan menjadi pribadi yang bertakwa. Aku lu qalaza fatibalakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau baca bukunya silakan di luar ada buku Fadarman 1, Fadarman 2. Silakan salat ba'diyah bagi yang belum.